Oke. Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai garis. Garis yaitu membagi garis. Adapun di sini nanti yang akan kita bahas yaitu yang pertama, membagi dua garis menjadi dua bagian ya. Oke, dimana jika ada garis, misalnya ada nih garis A dan garis B. Kita mau bagi garis ini menjadi dua bagian yang sama. Nah, pertama kita buat garis, ada garis P dan Q misalnya. Oke, ini kita tarik, kita buat busur yang memiliki jari-jari yang sama ya. Kita buat busurnya sehingga dia berbentuk seperti ini ya. Dan seperti ini. Sehingga titik potongnya itu berada di titik A dan titik B ini. Nah, titik A dan B ini itulah garisnya tadi ya kan. Nah, kemudian kita tarik lagi garis dari si P dan si Q. Kita tarik garis. Oke. Kita tarik garis. Sehingga nanti perpotongannya antara PQ dan AB ini kita buat titik O. Nanti di sini jarak antara O dan AO ke OB itu sama. Sehingga di sini nanti harus ada titik O sehingga AO sama dengan OB. Di sini dia ya. Oke. Kemudian yang kedua itu membagi menjadi 3 bagian atau lebih ya, lebih. Berarti yang pertama kita lakukan adalah langkah pertama buat garis. Nah, misal kita buat dulu garis AB seperti ini ya. Langkah pertamanya buat garis AB. Garis AB, gambar garis AB. Berarti kita buat di sini, kita gambar garis AB di sini. Kemudian yang kedua, kita buat garis AD yang tidak berimpit, gambar ya, tidak berimpit. Dengan garis AB. Berarti misal ya, ada, kita tarik garis AD di sini. Di sini ada di. Nah, kemudian yang ketiga, oke, kita
kita menggunakan jangka, menggunakan jari-jari yang sama, membuat busur. Busur dari titik A. Nah, memiliki jari-jari yang sama nantinya ya, memiliki R yang sama nantinya ya. Oke, berarti misalnya kita buat dari ke sini jari-jarinya. Oke, misalnya ini titik E. Kemudian dari titik E ini ditarik lagi, membuat busur yang sama lagi ke titik F. Kemudian dibuat lagi sehingga di sini titik G. Dibuat lagi jadi titik H. Kemudian kita tariklah yang keempat, tarik garis H ke B. Buat garisnya. Berarti dari sini kita tarik ke garis B. Ups. Dari H ke B. Kemudian garis-garis yang lain kita buat juga sejajar dengan HB. Sejajar ya. Ingat sejajar. 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 Sehingga di sini dia itu menjadi E aksen, di sini jadi F aksen, di sini jadi G aksen. Sehingga nantinya jarak A ke E akan sama dengan E ke F, akan sama dengan F ke G, akan sama dengan G ke B ini. Dengan yang aksennya ya. A ke E aksen ke F aksen, F aksen ke G aksen ke B. Ini memiliki jarak yang sama. Sehingga di sini sudah terpotong dia. Ada berapa potongan yang sama? Oke. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian yang sama. Oke, kemudian sekarang kita belajar mengenai perbandingan garis. Oke, misal ada garis AB di sini. Oke. Kemudian jika ada titik O, demikian sehingga kalau misalnya di sini ada AO itu M, perbandingannya OB itu N. Jadi kalau ada AO dibanding dengan OB, garis ya, sama dengan M banding N. Oke, gitu. Kemudian kalau ada AO dibandingkan dengan AB, garis AB, ini akan sama dengan M dibanding dengan M tambah N. Kemudian jika ada AO, garis AO dibanding dengan BA, itu akan sama dengan N dibandingkan dengan M tambah N. Oke, sehingga jika ada contoh soal, begini, katanya ada garis AB, garis PQ, itu jaraknya 15 cm. Kemudian
di antara P dan Q dibuat garis, yaitu garis S. Sedemikian sehingga PS banding SQ itu sama dengan 2:3. Yang ditanya, tentukanlah panjang PS dan panjang SQ. Oke. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan ini, kita buat dulu panjang PS. Berarti PS, kita buat dulu PS ditambah dengan SQ, itu sama dengan 15 ya. Sini. Karena PQ 15. Berarti PS tambah dengan SQ itu sama dengan 15. Kemudian kita buat di sini jadi PS. PS berarti 15 dikurang SQ. Oke, berarti 15 kurang SQ. Berarti kita substitusikanlah ini ke persamaan ini. Berarti kita substitusikanlah persamaan PS ini ke persamaan perbandingan PS banding SQ tadi. Sehingga hasilnya menjadi PS kita ganti jadi 15 dikurang SQ dibagi dengan SQ sama dengan 2:3. Kemudian kita kali silang, 2 SQ sama dengan 3 kali 15, 45 dikurang dengan 3 SQ. Kemudian SQ kita pindah menjadi 2 SQ ditambah 3 SQ sama dengan 45. Sehingga di sini kita dapat 5 SQ itu sama dengan 45. Nah, untuk SQ kita sama-sama bagi 5 menjadi 9. Untuk mencari si PS, kita masukkan ke sini. Berarti kita buat PS sama dengan 15 dikurang dengan SQ. SQ-nya sudah dapat, sehingga 15 kurang 9 sama dengan, di sini dia 6 cm. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, salam SFT.